Baik, langsung saja ya. eh, Eksperimen, mungkin ada eksperimen juga bermacam-macam, metode kuantitatifnya eksperimen ya. Nah, kemarin ada yang bertanya data itu penting ya, data ini kunci lah untuk beberapa data. Maka kita kemarin dari siapa, mahasiswa dari IPB ya, data kalau ngambil dari internet apa itu mungkin data sekunder, data kompilasi ya, atau bahkan data tersier kalau datanya memang diambil dari tempat lain dan belum diverifikasi. Yang paling penting adalah data primer, data yang diamati dan dicatat atau dikumpulkan langsung dari responden. Ya, data yang diambil langsung lah seperti itu data. Ya. Tetapi sekarang banyak juga orang-orang yang memfasilitasi data supaya penelitian tetap bisa berlangsung seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya buka dua laptop biar saya bisa lihat dulu. Ya. Lalu data ya tadi ya, tipe data nanti silakan ini mungkin sudah mengerti semua. Tapi saya mau tunjukkan yang ini. Nah, ini open data di ilmu saya ini banyak sekali di kedokteran sama di sains dan teknologi ya. Sosial juga ada, tapi mungkin saya nggak menemukan Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu searching ada juga. Jadi data set. Nah, data set ini banyak sekali ya. Bapak Ibu bisa dilihat di Google AI, Kaggle, USI. Ini dia main-main di kumpulan data, data mobil, data motor, data penyakit, data sinyal jantung, ya itu sekarang banyak sekali. Ini kesempatan kita terbesar, kesempatan besar lah. Jadi kita sekarang banyak orang-orang konsorsium ya. Tadi betul ya, kita memang perlu konsorsium ya, konsorsium. Makanya saya niat juga ini men-share data bersama-sama nanti mungkin. Tapi tadi gini ya Bapak Ibu ya, saya khawatir juga kalau kita mau mengadakan kerjasama atau apa, tetap kita kedepankan masalah aturan etik, aturan privasi dan sebagainya. Jadi semua yang kita ini kan harus ada proses izin dan sebagainya ya, biar kita sama-sama enak. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi sekarang banyak kecenderungan orang berkonsorsium ya untuk men-sharing datanya. Ya, men-sharing datanya. Ya, dan bisa dipakai di mana-mana. Dan tadi ya, mungkin dari ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu apa, kan sekarang zaman teknologi, dihubungkan sama teknologi. IEEE itu nggak ada di education sebenarnya. Tapi sekarang ada IEEE on education, transaction. Isinya tadi learning teknologi pakai apa, terus pakai distance learning dan sebagainya. Ya itu contoh ya, salah satu jalan keluarnya kalau memang Bapak Ibu tadi ya. Terus ada juga IEEE itu bukan orang apa ya, tapi ada medical, jadi biomedical apa dan sebagainya. Dia menggandeng. Jadi memang sekarang namanya multidisiplin dan konvergensi ilmu. Jadi ilmu itu sekarang saling terkait, nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Ilmu itu saling terkait. Ya. Nanti saya tunjukkan banyak sekali. Akhirnya saya berinteraksi, harus belajar tadi bagaimana. Contohnya waktu bikin sistem penanganan bencana, saya harus belajar tuh SOP penanganan bencana sama orang-orang ilmu sosial dan sebagainya. Terus untuk kesehatan, ya akhirnya seperti itu. Ya, jadi riset multidisiplin ini memang lebih nendang ya, lebih apa ya. Jadi nggak ada dikotomi ataupun sendiri-sendiri gitu ya. Ini sekarang peneliti udah mulai tahu lah, kita kerjasama, kolaborasi. Ya makanya kan salah satunya workshop ini ya, saling kenal, saling kolaborasi. Ya nanti biar bisa di kemudian hari coba. Dan bidang memang banyak ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf kalau memang saya nggak bisa menjawab semuanya ya. Kan saya juga sekolahnya hanya di sarjana teknik, terus magister ilmu komputer, doktoralnya ini, terus ngajarnya ini. Jadi
ya mungkin ada yang bisa saya jawab dengan berapa persen, karena mungkin ada bidang yang memang saya tidak menguasai karena terlalu luasnya bidang itu. Nah, penelitian open data ini banyak nih. Ya. Contoh yang kemarin ya, ini saya tunjukkan bahwa dengan open data saja kita pakai, terus ada pertandingan, kita ikut, kita sudah bisa tuh masuk di jurnal Q2, Q3, ataupun bahkan nanti Q1. Ya. Ya. Itu mungkin ini juga memperkenalkan bagaimana sekarang kemajuan dalam tulis-menulis itu berkembang dengan cepat. Selain software juga canggih-canggih, sekarang orang itu men-sharing data banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Dan saya yakin nanti bisa. Asal Bapak Ibu, kalaupun nanti datanya itu nggak dikasih, email aja, biasanya orang kalau diajak kerjasama tuh Pak, mau juga orang-orang seperti itu. Ya, ini juga ya simulasi. Ini malah masuk ke jurnal Q1 di IEEE, impact-nya di atas 4 ya. Di atas 3,5. Dulu 4, sekarang kok jadi nurun ya. Jadi ada sharing source code juga banyak ya Bapak Ibu ya. Sharing apa namanya? Data, sharing tool yang bisa dipakai bersama-sama. Jadi lalu kita nanti bikin apanya, terus kita lihat celahnya di mana, seperti itu. Itu ya yang mungkin sebagai apa namanya intro kepada Bapak Ibu semua. Iya nih, pakai datanya yang ada di internet, ya, kita propose algoritmanya, terus kita apakan, bisa jadi banyak publikasi. Nah, ada juga nih data yang kemarin ya, mungkin yang Bu Ana ya, Bu Ana, ini kita juga punya data sama partner nih. Ini data ini mahal ini, kalau mungkin nanti diminta. Kita sudah masuk ke jurnal Big Data Q1 ya, beberapa ya. Tapi alhamdulillah nggak diminta data mentahnya sih. Mungkin juga jurnalnya juga nggak gitu apa ya, nggak punya kepentingan juga atau bagaimana, nggak meminta. Nah, ini data dengan partner ini memang datanya mahal, bahkan kalau kita punya partner yang datanya memang hanya ada di Indonesia, dan data itu banyak sekali yang hanya ada di Indonesia, Bapak Ibu. Saya kemarin punya rekanan, dia orang kesehatan, mengenai bayi tabung, Bapak Ibu, bayi tabung. Kalau orang luar negeri itu memang nggak mau punya anak banyak-banyak, ya. Jadi nggak usah disuruh, nggak usah pakai bayi tabung, memang normal aja mereka kadang-kadang nggak mau punya anak. Kalau di Indonesia memang semuanya ingin mempunyai keturunan, sehingga yang nggak punya pun mencoba pakai bayi tabung, dan ternyata populasi bayi tabung di Indonesia banyak sekali. Dan datanya ternyata data terbesar adanya di Indonesia. Kaget. Berarti itu data, kalau kita pakai data itu nanti sebagai penelitian, sebagai data yang ini juga ya. Ataupun data penyakit tropis, lengkap semua di Indonesia. Atau etnik-etnik ada di mana di Indonesia, lengkap semua budaya dan sebagainya. Jadi saya rasa nggak akan kekurangan data. Asal kita exercise dengan metodologi, dengan penulisan yang betul, ya. Entah nanti kalau memang tadi ada beberapa yang dari sisi paradigm ya, memang itu memang orang-orang filsafat gitu ya, itu lihatnya dari situ ya. Dan memang ya jurnal itu ataupun ilmiah Scopus tanda kutip ya memang positivism atau post positivism ya. Kalau yang jurnal-jurnal seperti itu ya tadi ya, sharing dari Bapak Ibu yang lain bagus itu, silakan dilihat, nanti saya pun juga akan exercise tadi sharing-sharing dari Bapak Ibu tadi. Nah, ini juga data, kita punya data dari langsung dari kepolisian contohnya, atau dari mana mitra penelitian ya. Itu penting banget data, selain open data, ini kita ngomongin data ya, selain ngambil dari
dataset yang sudah ada, kita punya mitra, akan kita juga punya data yang lengkap. Baik, ini. Nah, sekarang kita mau lebih dalam lagi yang kuantitatif, yaitu eksperimen atau survei. Eksperimen, nah kita coba lihat. Nah, jadi langkah-langkah eksperimen ya. Ini saya akan coba yang identifikasi masalah dengan celah. Nah, ini dia. Biasanya menanyakan mengenai impact dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu harus lihat nanti ya. Baru tadi kita buat mungkin alat ukurnya, baru nanti apa yang diukur, ya, terus dianalisa, ya, baru penulisan, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mungkin akan fokus ke sini juga. Ini yang paling berat. Jadi kalau ininya salah nanti bukan salah sih, nggak ada yang salah dalam penelitian, tapi udah banyak dilakukan oleh orang lain, celahnya udah nggak ada. Akhirnya ya karena orang lain sudah sama, ya hasilnya nggak ada impact-nya ya, nggak ada impact-nya atau nggak ada keterbaruannya dan sebagainya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan nanti ya dalam kita meneliti. Lalu ya karena kita mau masuk ke jurnal ya kita referensinya ke jurnal-jurnal internasional ya seperti itu ya. Dan kalau memang ternyata di bidangnya Bapak Ibu memang belum ada dua tadi sarannya. Yang pertama adalah Bapak Ibu berkolaborasi dengan bidang yang terkait dengan teknologi yang memang sekarang semua serba teknologi atau dengan yang multidisiplin sehingga ruang geraknya bisa untuk masuk ke jurnal tersebut ya. Yang kedua, coba membuat asosiasi sama-sama di bidang keilmuan, mendirikan bendera sendiri. Ini loh, ya, kalau saya penelitian ini. Dan kelihatannya di negara-negara maju semuanya banyak seperti asosiasi para peneliti di bidang filsafat, asosiasi peneliti di bidang kesehatan, pandemi kesehatan, dan seterusnya. Jadi itu bagus gitu ya. Cuman memang di Indonesia tidak banyak ya asosiasi-asosiasi seperti itu. Kalau di beberapa negara maju setiap keilmuan tuh punya asosiasi karena dia asosiasi itu ya saling tukar informasi kuat sekali dan saling mendukung ya. Bagus juga. Kembali lagi ke sini ya. Ya, ini kita lihat langkah-langkah eksperimen desain. Terus ada namanya beberapa variabel yang perlu kita lihat, independen variabel, ya, variabel yang dikontrol ini kok masih dimanipulasi terus ya, dikontrol. Terus dependen ya, ya berubah karena ada independen itu ya. Kontrol variabel adalah dijaga tetap sama untuk setiap pengujian biar ini sebagai baseline-nya seperti itu. Sehingga nanti pembandingannya ada. Jika ini kalau dalam matematik pemodelan itu bifurcation kali ya, terlalu banyak parameter, ada 1-2 parameter yang dikontrol, kita lihat parameter lainnya seperti apa perubahannya. Terus ini yang bisa berubah-ubah tergantung kita mau melihat detailnya seperti apa. Ini sama ya, ini kenapa saya kita memilih 3-4 artikel ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan kembali lagi ke tempat penulisan, ya. Terus dari desain eksperimen seperti apa, terus dari literatur isu seperti apa, ya. Terus dilihat celahnya bagaimana. Dari celah itu kita buat pertanyaan penelitian, lalu hipotesa tadi ataupun pengujian statistik, ya. Analisa data bisa pakai statistik deskripsi atau statistik inferensial, serah nanti kita lihatnya seperti apa. Nah, ini contoh ya, contoh topik dulu. Topiknya adalah ya pasti kita punya ketertarikan kan kalau kita mau meneliti kan. Nah, ketertarikan itu tapi sebelumnya hari pertama kita hubungkan dengan kemampuan kita. Jadi kita punya tertarik tapi sama nggak dengan kemampuan kita.
supaya nyambung gitu. Nah, ini contohnya mungkin karena kita di bidang komputer, kita ada namanya image processing, video processing. Nah, udah kita tertarik nih dengan nge-track vehicle dan sebagainya. Lalu kita belajar karena kita lagi belajar machine learning, ya udah akhirnya memilih ini topiknya nih. Nah, setelah memilih ini gimana caranya? Ya, masalahnya apa masalahnya? Oh, masalahnya adalah kita lihat bahwa kalau kendaraan itu cepat, kadang-kadang kamera tuh nggak bisa ngikutin. Nah, kita mau menanamkan sesuatu di kamera. Ini riset besar ya Bapak Ibu. Jadi paling enak juga bisa begini Bapak Ibu. Kita punya proyek besar nih, proyeknya dapatnya dari USAID ya. USAID itu dari Amerika waktu itu ya. UPI dapat, lalu saya dapat bloknya agak besar, yaitu bikin smart city. Nah, saya kebahagiaan untuk bikin smart transportation intelligent system. Nah, kita mengembangkan banyak tuh. Kita lihat nge-track-nya dari kamera, nge-track dari GPS, nge-track dari sosial media. Sosial media juga ada lagi tuh beberapa. Lalu kita gabungkan matching dan sebagainya. Nah, ini juga sudah banyak dipublikasikan di jurnal, ada bukunya, ada prototipe-nya, dan juga jadi proyek, kan gitu ya. Ya kalau memang risetnya seperti itu ya, ya saya juga men-state kami risetnya juga nggak terlalu hilir, terlalu hulu sehingga terlalu teoretikal, tapi nggak terlalu hilir sehingga hanya implementasi. Tadi kan ada pertanyaan kalau di industri gimana? Kita main-main juga di industri, tapi separuh-separuh ya. Kita namanya riset pengembangan kan kalau di TKT kan, tingkat kesiapterapan itu kan ada level-levelnya. Kita main-main di yang TKT 4 atau 5, enggak TKT 1 banget yang theoretical banget atau TKT 9 yang sudah industri. Ya, in between di antaranya. Nah, ini contoh-contohnya. Dan banyak ruang gerak yang bisa kita ini. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau konteksnya itu dihubungkan sama teknologi, apalagi dunia internet, apa itu pasti banyak deh topiknya. Ya nanti entah bisa dikualitatifkan atau kuantitatifkan, terserah kan, tergantung masalahnya apa yang mau digali kan Bapak Ibu. Lalu kalau memang mau masuk ke jurnal, ancang-ancang nih jurnalnya seperti apa. Tadi kan formatnya seperti apa, celahnya seperti apa, gaya selingkung bahasanya seperti apa, orang-orang mempublikasikan areanya apa saja, itu nanti akan dibahas pas dari proses review Bapak Ibu. Jadi workshopnya ini sebenarnya adalah coba melihat desain eksperimen seperti apa dari sisi teori, terus bagaimana melakukan proses risetnya, bagaimana membuat laporannya. Lalu setelah dilaporkan, dilihat nih proses reviewnya seperti apa. Sehingga nanti kita tahu the whole semuanya. Nah, kalau kita ada target, tahun depan saya mau punya jurnal di bidang ini. Didesain dari sekarang. Milestone-nya seperti ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan Mas Mbak semuanya. Ya, nah problemnya apa problemnya? Problemnya adalah terlalu cepat dan ground truth-nya nggak bisa nangkep gitu. Kadang-kadang kalau makin jauh tuh jadi titik juga nggak kelihatan. Nah, ya akhirnya gimana caranya? Nah, cara mencari ini nih gimana nih Bapak Ibu? Ini cara mencari ini kan penelitiannya tahun 2018 Bapak Ibu ya. Jadi paper-papernya ya tadi ada yang bertanya, apakah mesti ke jurnal? Apakah mesti ke conference? Ya, untuk sementara jawaban saya iya. Ya, tapi kalau memang jawaban saya ternyata salah, ya mungkin nanti akan ada penyesuaian. Jadi, karena kan kita targetnya jurnal, up to date. Ya. Kita harus tahu. Di malam ada Badila ya? Ada Ibu. Ya, kita harus tahu jurnal-jurnal yang berhubungan dengan ini, Bapak Ibu. Ya, bahkan ya kuantitas. Mbak Dila. Ya, di mute dong tolong panitia asisten. Ya.
Jadi saya kok nggak jadi host ya, saya dijadiin co-host dong, kadang-kadang saya biar bisa. Ya. Jadi ya nggak sembarangan juga menentukan, harus baca ya, baca di mapping itu Pak satu-satu, namanya matrix mapping, mana bedanya apa, kurangnya apa. Nah, nanti pas itu kita akan coba namanya matrix originality. Masalahnya apa sih? Oh, orang lain itu seperti apa sih address-nya? Mohon maaf juga Bapak Ibu, Mas sama Mbak, kalau terlalu lama mengadresnya juga nanti ternyata juga orang lain sudah cepet-cepetan juga kadang-kadang. Ya itulah, itu namanya seninya kita menulis paper, terutama jurnal yang up to date seperti itu. Ya, iya kita kan nggak biasa seperti itu ya. Periset tuh harus cepat ya, cepat ya cepat karena memang ya cepat ada apa milestone-nya dengan jelas, karena kalau nggak akan hilang nanti itu momennya akan hilang, udah nggak 3 tahun lagi udah nggak bisa lagi. Lalu di mapping itu satu-satu sama ya ini kebetulan Mas Grafika nanti akan di mapping sama ini apa bedanya, terus kalau saya tambahkan ini tuh kira-kira melakukannya apakah efektif. Tapi udah tahu nih posisinya dan alasannya dulu pertama kali. Ya, masalahnya apa, gap permasalahannya apa, ya nanti mungkin detail permasalahannya yaitu ini kita lihat apa beda. Yang ini proposal ya, seperti itu. Habis itu mendesain pertanyaan dari desain pertanyaan dilihat dari kelemahan orang-orang, yaitu bagaimana mendesain transition model yang akurat. Untuk transition model orang-orang ini masih nggak akurat. Oh, nyari itu kan setengah mati Pak. Nyari itu setengah mati, bukan setengah mati ya. Ya harus tahu ya, harus tahu teorinya, harus tahu mengerti prosesnya, dan lihat orang lain mengerjakan apa. Baru kita bisa menjustifikasi ada ruang celah. Yang ya mencari celah itu seperti itu Bapak. Kemarin kan ada pertanyaan mencari celah sebenarnya. Mencari celah biar kita ada jualannya gitu ya. Mencari celah ini tadi nggak mudah. Satu, biasanya kalau orang-orang yang memang punya publikasinya super banyak gitu ya, dan up to date tuh dia bacaan jurnal-jurnalnya lengkap. Satu lagi, mereka juga sering update ke konferensi internasional yang bagus-bagus ya, sehingga tahu nih orang ini sedang mengerjakan apa lah. Kapan kita jadi mitra, kapan kita mempublikasikan masing-masing yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini yang kita lakukan ya. Terus dari sini ya, akhirnya kita coba bagaimana kita mendesain transaksi model yang akurat ya, dengan untuk yang fast motion tracking pertanyaan. Lalu kita juga lihat apa namanya tadi ya, karena kita dataset, ternyata datasetnya ada di datasetnya, jadi nggak ada masalah dataset itu lagi. Ini contohnya, saya langsung pertanyaan penelitian kali ya. Lalu didesain ya, didesain sama kita. Di desain ini juga nggak sembarangan ya Bapak Ibu ya, karena kita udah punya apa ya, latar belakang keilmuan. Kayaknya kalau pakai algoritma ini kelemahannya di sini. Ya, nah, kita pakai ini untuk yang transaction model, dia nggak bisa. Nah ini nanti mungkin pas ketiga detailnya nanti ya, pas pertemuan ketiga ini saya coba contohkan, karena banyak contohnya saya nggak detailkan. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, terus kita juga definisikan bagaimana metode evaluasinya. Itu nggak ada pertanyaannya, gimana sih? Sebentar, saya video dulu. Ya, ini yang apa? Yang dataset tadi ya, kemarin sudah ya.
sama Mas Grafika. Nah, ini kuantitatif tadi ya Bapak Ibu ya, dilihat pertama kali dari sini. Tapi sebelumnya saya singgung ini dulu kali ya Mbak Rizky ya, walaupun nanti ada nih, saya ada materi tambahan yang mungkin jadi pertanyaan sebenarnya dari kemarin. Kayaknya ini harus saya masukkan pertama kali, biar Bapak Ibu bisa ini. Ya, nanti pertanyaan penelitian dan lainnya bisa kita ini kan. Nah, jadi yang paling susah tadi nyari celah. Saya akan mencoba cari celah. Cari celah Bapak Ibu. Bagaimana mencari celah? Saya akan ngomong bagaimana mencari celah. Ini nanti mungkin PPT-nya buat yang ketiga, tapi saya tarik sebentar biar nyambung tadi ya. Setelah nyari celah, bagaimana membuat pertanyaan penelitian seperti itu. Ya, nggak bisa semua bidang dibeginikan, tapi pada umumnya kan tadi saya katakan kan 80% dan bidangnya, dan kalau memang ilmu sosial tadi saya juga atau nanti saya konfirmasi sama teman-teman di UI ya, ini kan karena saya kan mungkin semi sains dan ilmu sosial juga, komputer sains kan menjembatani banyak hal. Jadi ini mungkin boleh dikatakan untuk yang sains dan teknologi dan medical, dan yang kuantitatif di ilmu sosial. Cara nyari celahnya seperti ini. Kalau cara cari fenomena mungkin beda lagi ya. Saya mau coba, dan ini adalah yang biasa nanti ditanya oleh reviewer nanti pas proses review seperti itu ya. Jadi ini kelemahannya kita ya untuk mencari celah, karena kita tadi kan, saya juga tadi kok pada bertanya gimana cara cari up to date informasi, apakah dari industri, dari apa ya, ya dari bahan bacaan jurnal yang apa, yang berkualitas. Oh iya, jurnal itu juga ini saya sebutkan nih, jurnal juga ada jurnal juga ada jurnal yang ini ya, jurnal yang kemarin sudah bilang ya, Predator atau apa, atau jurnal yang berkualitas. Kita juga carinya ke update jurnal yang berkualitas, sehingga tahu nih benar nih. Tadi ada pertanyaan juga, apa sih Q1, Q2 ya, apa untungnya? Ya saya nggak tahu juga secara detail ya, tapi yang jelas Q1, Q2 yang benar jurnal itu adalah menunjukkan bahwa kualitas riset kita ya bagus. Ini saya nggak bilang jurnal Scopus ya Bapak Ibu ya. Jurnal Q1, Q2 yang kebetulan di indeks di Scopus. Indexing juga banyak ya, indexing ya. Indexing juga banyak ya. Jadi nggak hanya Scopus sebenarnya. Web of Science, Scopus, terus apa tuh yang PubMed ya. Terus apalagi yang indexing besar-besar gitu kan. Ini banyak banget. Bahkan kemarin ya, penjajahan Scopus saya juga bingung, maksudnya apa penjajahan Scopus? Karena Scopus itu kan hanya indexing. Ya, ya juga jangan juga menyalahkan juga sama Scopus, dan juga jangan mendewakan nama Scopus. Biasa aja asal riset kita, karena riset juga perlu ada standar ya. Makanya tadi memang susah untuk temuan itu diverifikasi karena subjektif ya. Makanya sebenarnya memang jurnal ya jurnal yang kuantitatif karena objektif, karena bisa diukur gitu. Kalau subjektif kan nggak bisa diukur ya, makanya ya ini dan paradigmanya memang juga udah berbeda sih. Baik, kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi jurnalnya pun jurnal yang bagus ya. Jadi gini Bapak Ibu, kita cari apa celahnya, state of the art-nya. Ya, setelah
Eh, jadi pada saat ini ya, jadi state of the art 5 tahun yang lalu berbeda. Jadi achievement at particular time, jadi cepat. Jadi state of the art ini bisa berubah-ubah tiap apa. Bahkan dulu ada dulu ya kasus dia mau jadi dokter, tapi publikasinya ditolak terus karena pas publikasi itu ada orang lain yang sudah punya publikasi yang mirip-mirip sama, dan ternyata mereka memang sama-sama nggak tahu. Ya, ya itu kan cepat-cepatan kan. Ternyata orang lain juga sudah mau sampai di situ. Jadi ya, akhirnya dia berargumen saya mengerjakan ini tapi bisa ada bedanya, bisa lulus juga waktu di Jepang, dan publikasinya akhirnya di jurnal yang itu nggak bisa ditolak, apa nggak bisa diterima karena sudah kalah cepat. Akhirnya dia cari jurnal yang levelnya lebih rendah lagi. Ya, jadi achievement at particular time. Ya. Nah, tadi itu Mas Grafika tadi cari ya dari problem tadi tracking itu kira-kira saya mau berkontribusi apa, terus apa bedanya sama orang lain, dan apa yang dipropos novelty teori. Ya. Jadi kontribusi, jadi ini syarat kalau selama ini di jurnal ya Bapak Ibu ya, dan ini adalah porsi 60% penilaian di jurnal yang tadi dibilang ya, 60% penilaian di jurnal ya ini. Celahnya apa, lalu kira-kira apa kontribusinya. Terus ya dari celah itu kita bikin apa yang baru original itu. Jadi yang bikin baru itu apa teorinya. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Ini celah ini ya harus didapat ya. Dan ini nggak gampang. Kemarin kan ada pertanyaan berapa lama ya. Makanya tergantung dari Bapak Ibunya, Mas atau Mbaknya ini punya background seperti apa gitu ya. Terus juga punya background seperti apa, sama punya link tim riset grupnya seperti apa untuk update-nya. Seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita kalah sama orang luar negeri karena kita nggak punya akses jurnal mungkin juga. Karena kita nggak tahu informasi orang lain sudah melakukan apa. Karena basic teori kita memang mungkin agak lemah. Tapi nggak apa-apa, itu adalah kenyataan yang harus kita penuhi kalau kita mau masuk ke jurnal internasional. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kita kan ngomongnya kan metode penelitian, judulnya kan workshopnya metode penelitian dan penelitian jurnal ke jurnal internasional. Jadi udah didesain dari awal, dan untuk sementara kita akan kuantitatif saja. Mungkin kalau judulnya kualitatif laku kali ya, tapi laku agak berat tuh isinya. Ya karena memang jarang dan sebagainya. Nah, tapi ini share yang versi kuantitatif saja, dan saya lihat di workshop atau di buku kan juga jarang yang share seperti ini. Ya, jadi ini biar orang tahu lah, begini loh nulis ya, supaya kita bisa ini. Begini loh meneliti dan begini menulis, sehingga bisa dipublikasikan ke jurnal internasional. Ya, kontribusi ini ya tadi ya, nilai tambah lah. Ya sebenarnya nulis jurnal ini harus salah dua ya, minimal ada ini, kontribusi dan originality. Kalau nggak ada ini, dan lebih bagus lagi kalau jurnal Q1 tuh biasanya, ini tuh jurnal ya Pak, saya ganti warnanya warna biru ya, biar warnanya beda ya. Ini adalah jurnalnya, total semua ini baru bisa masuk ke jurnal Q1 Q2 kalau versi kuantitatif ya Ibu Bapak ya. Ini langkah awal, langkah yang paling menentukan kalau mau masuk ke jurnal kualitatif kuantitatif ya. Dari sini kita lihat nih, oh kontribusi adalah nilai tambah, originality adalah the only one itu bisa dari sisi data tadi ya, input itu datanya, dari sisi metodologi atau proses ya, dari sisi analisa output. Originality-nya Pak. Nah,
Kalau originality-nya di input dan di output nggak bisa pakai novelty. Novelty itu hanya bisa ada di sini, di proses nih. Ini ada novelty. Kalau di proses ada novelty. Novelty itu apa? Prosedur baru yang dipropos. Ya, novelty. Cara nyarinya gimana? Nah, ini kita mau bahas. Cara mendefinisikannya gimana? Cara menyelesaikannya supaya nanti bisa dilaporkan sebagai jurnal seperti apa? Kita bisa menjawab, walaupun mungkin workshop ini nggak bisa lengkap menjawabnya, ya Bapak Ibu bisa latihan nanti seperti apa. Dan ini sudah kita exercise banyak juga. Lalu novelty adalah kontribusi ilmiah secara teoretikal. Nah, gimana caranya? Caranya tadi ya, kemarin sudah dikatakan Bapak Ibu punya background yang kuat di bidangnya, terus cari paper-papernya. Paper-paper dicari, terus paper-papernya dipetakan namanya. Dibuat matriksnya. Celahnya di mana celahnya? Celahnya di mana sehingga ini celah untuk kontribusi dan originality. Kontribusi saya adalah membuat nilai tambah ini, bedanya apa sama orang lain. Novelty nanti belakangan novelty-nya. Novelty ini adalah kalau Bapak Ibu kuat teorinya, ya, membuat suatu hal yang berbeda diformalkan dengan suatu teori, dengan suatu SOP lah, SOP. Nah, itu yang luar biasa. Itu biasanya yang novelty itu yang bisa dijadikan sitasi di mana-mana. Kalau sitasinya tinggi itu biasanya novelty-nya tinggi. Ya. Novelty itu temuan yang dari sisi metode, ya. SOP lah minimal, seperti itu. Bagaimana caranya nih caranya? Ngomong kencang-kencang sakit juga nih ya. Lagi puasa. Pelan-pelan deh ngomongnya. Caranya, ya Bapak Ibu, kita baca nih tadi ya. Kita baca jurnal-jurnal terakhir, minimal jurnal Q1, jurnal Q2, 3 tahun terakhir, ya 3 tahun terakhir. Dilihat yang topiknya sama. Terus dilihat konferensi yang tier berapa, ya konferensi yang tier berapa gitu ya. Terus dilihat buku-buku textbook, ya textbook yang dibuat petanya Bapak Ibu, dibuat petanya. Bahkan kalau boleh terus terang, contoh ya, biasanya mappingnya begini. Kalau Bapak Ibu mau masuk ke jurnal, satu jurnal, lihat editornya siapa, chief editornya sama susunan editornya. Di searching itu dia penelitiannya apa. Biasanya orang editor itu ya memang orang-orang yang hebat-hebat, berarti kan penelitiannya yang bagus-bagus, up to date. Itu yang menjadi kita lihat ya, papernya seperti apa, bukunya seperti apa, jurnalnya seperti apa, itu yang kita masukkan. Bahkan kalau bisa mappingnya adalah mapping celah dari jurnal-jurnal yang ter-up to date, yang memang mau kita jadi target seperti itu. Ini contoh, dulu ada mahasiswa ya, dia cari, ini mahasiswa tahun 2010, contohnya agak kurus, jadi paper-papernya ya yang agak 3 tahun, 5 tahun terakhir dari 2010. Ini dulu saya belum strict kalau apa namanya 3 tahun 4 tahun terakhir, tapi nggak apa-apa sebetulnya. Sebagai contoh nih Bapak Ibu, ya sebagai contoh. Ini mahasiswa lagi mencari bidang di biomedical mengenai kompresi di bidang apa namanya data jantung. Nah, dia cari itu orang kompresi di data jantung udah ada berapa, cari ya, metodenya apa saja,
kenapa memilih seperti ini, bagaimana performance-nya, buat itu tabelnya ataupun di mapping. Dan kalau memang lebih bagus lagi, kita juga tahu teorinya, orang-orang minimal tahu teorinya, sehingga kita tuh melihat suatu suatu dasar teori itu ya sudah tahu sebenarnya ini, oh ini kok maksudnya ya, sehingga saya kalau saya rubah dengan parameter seperti ini ada celah nih, itu peneliti ya, bukan nggak ngerti ini apa maksudnya, PCA itu apa, DWT itu apa, saya coba aja deh, saya customize ini, siapa tahu hasilnya lebih bagus. Nah, itu coba-coba. Nah, itu bukan peneliti. Makanya saya minta sama mahasiswa saya ataupun sama diri saya sendiri, kuatkan dulu teori, ya, kuatkan teori, tahu apa yang mau diteliti, bagaimana proses detail dari penelitian itu, sehingga kita tahu, oh kalau dirubah ini kira-kira akan mengakibatkan efek apa. Nah, itu jadi namanya celah, dan bisa jadi namanya kontribusi, bisa jadi namanya originality karena beda sama orang lain, dan jadi novelty kalau kita SOP kan. Nah ini Pak Sadinya seperti ini, akhirnya dia memutuskan, setelah banyak ini saya skip, sekarang ternyata yang kompresi itu belum banyak di 3 dimensi. Lalu yang progresif belum ada. 2 pertanyaan itu tuh ditanya, dua pertanyaan penelitian itu yang dicari dari celah itu, Bapak Ibu. Itu yang kadang-kadang pertanyaan penelitian ini nggak ada datanya nih, kenapa kok jadi pertanyaan penelitian? Kira-kira aja, nggak bisa. Jadi pertanyaan penelitian itu nggak sembarangan, ya nggak sembarangan, dan itu yang menjadi flagshipnya. Saya kembali lagi tadi ya, pas metodologi penelitian ya Bapak Ibu, pas lagi ke ya sini nih, saya katakan step 1 dan step 2 ya. Ini nih penting sekali nih step 1. Kalau enggak nanti yang kita propose ternyata udah lama. Yang kita propose ternyata udah nggak ini lagi. Ya. Sehingga tadi tidak bunyi jadinya. Ya. Nah, ini waktu Pak Grafika ya, Mas Grafika yang nulis ini nih, yang dipropose, yang mendesain ini nih, ada kajian akademiknya dalam, dan saya minta nggak cuma kajian akademik, dia harus tahu apa itu algoritma particle filter, apa itu swarm particle, ya, dan seterusnya ya, dan beberapa, karena kalau di situ kan Bayesian apa itu ada namanya Kalman filter, particle filter, harus tahu dulu itu semuanya. Terus kenapa orang pakai ini dan apa bedanya? Akhirnya, oh begini loh. Nah, itu penelusurannya itu yang paling penting. Baru akhirnya didesain sama kita. Akhirnya jadi deh. Desain, pas kita desain kita butuh data. Oh kita butuh ini, ternyata udah lengkap semua, udah. Lalu desain itu sama implementasi itu juga jatuh bangun, kadang-kadang belum jatuh pas. Terus ditambahin lagi parameter, dianalisa lagi, akhirnya trackingnya lebih menang seberapa dan seterusnya. Ya, ini saya kembali lagi nih untuk kasus yang fast tracking. Sekarang ada lagi contoh paper, ya ini contoh paper ya. Topiknya dulu topiknya. Ini ceritanya topiknya, kita lihat ada asik nih Pak. Banyak celahnya sebenarnya kalau kita tahu. Ini saya banyak sekali main-main di medical juga ya Pak. Dulu bidang saya komputer, tapi saya dekat sama medical. Ya saya memang belum punya bukti saya dekat sama orang-orang sosial untuk beberapa treatment kerjasama untuk kelihatan bahwa bisa loh kalau kita bergabung terus nanti bisa jadi jurnalnya sama-sama. Saya ada sama teman-teman di FEB ya tadi mengenai lihat big data dan kecenderungan pasar gitu ya, dan seterusnya pakai big data ya, sentimen analisis dan sebagainya. Itu
yaitu ilmu sosial dan juga bisa digunakan sama komputer science juga. Nah, ini contoh tadi. Kalau tadi yang pure computer science ini kita kerjasama sama medical, ya sama medical. Nah, kelebihannya apa? Nah, kalau sama medical ya, salah satunya adalah di Indonesia itu ya kita punya data, terutama kalau kita punya rekanan rumah sakit, punya rekanan fakultas kedokteran, ya. Nah, walaupun datanya memang harus dianotasi ataupun diverifikasi lah data. Nah, Mbak ini ya Mbak Rizky nih ya, ini Q1 ya Mbak, ini jurnalnya Q1 nih di Elsevier ya, ICT Express namanya. Ini kerjaan S2 tapi bisa masuk Q1 nih. Mbak Rizky dulu waktu lagi S2-nya nih. Nah, Mbak Rizky ini punya data. Ya. Waktu itu diminta proyek bareng sama orang kedokteran. Punya data mengenai fetal heart, untuk yang hipoksia. Ternyata datanya sedikit. Jadi antara yang berpenyakit sama yang normal, banyakkan yang normal karena yang berpenyakit kan sedikit. Yang berpenyakit sedikit, maka kita datanya harus di-generate. Nah, makanya pakai generate data. Nah, kita juga punya algoritma. Kita juga di bidang komputer tuh kita punya generate data, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ini dekat sama orang komputer, angle-nya bisa banyak loh Bapak Ibu. Ya. Mona Lisa aja yang foto bisa jadi film kan? Karena apa? Karena di generate, Pak. Dia bisa tersenyum dan sebagainya. Ada kan videonya. Sama. Ini ada data yang kurang. Ya. Dari data kesehatan. Ya, data kesehatan. Nah, Mbaknya, gimana caranya nih Mbaknya mendesainnya? Ini dia udah tahu nih bahwa ini masih open problem, makanya Mbaknya bilang begini bahwa datanya itu banyak yang hilang gitu ya. Yang hilang-hilang yang missing bitnya banyak nih, missing bit sama noise. Nah, yang missing bitnya ini jadi seperti noise nih ya. Ini dihilangkan dulu tapi ininya diisi sama algoritmanya. Kurang lebih begitu. Dan mengisi yang unbalanced data. Nah, jadi kita buat nih sama Mbaknya ya, Mbak Rizky-nya. Apa sih motivasinya? Ya, terus motivasinya adalah bentuk sinyal FHR ya tidak beraturan dan banyak noise ya. Terus datanya juga nggak banyak ya, dan imbalance lagi. Nah, akhirnya kita ada ide, datanya kita bersihkan dan datanya kita tambah dengan algoritma data sintesis namanya. Ya, walaupun katanya orang kedokteran masih perlu diverifikasi, tapi dari sisi ilmu komputer boleh. Sehingga dilakukan seperti itu, Bapak Ibu ya. Ya, akhirnya dibuat, mengumpulkan data, ya datanya dua data nih, data primer dan sebagai data ini juga, ya. Terus dicari tadi algoritma yang the latest-nya, ya untuk jadi algoritma the latest untuk perbaikan domain datanya ini juga sebenarnya novelty-nya nggak gitu banyak nih Bapak Ibu. Applied aja sih. Ini novelty-nya nggak gitu banyak, tapi masih bisa juga ya. Karena ada keterbaruan originality, yaitu mengenerate data dan berkontribusi, yaitu bisa menaikkan hasil klasifikasi seperti itu. Ya. Mbak Rizky atau Mas Grafika sudah standby? Mau menambahkan 1-2 kalimat biar saya bisa istirahat dulu, karena ini kan penelitiannya biar lebih tajam mungkin. Udah normal belum ya, dari malam masih bergadang untuk membuat ini. Baik, saya lagi ada siapa nih Mas Graf? Ya, mungkin atau pertanyaan Prof kayak sepertinya sudah banyak pertanyaan. Pada pertanyaan. Ya,
Apa aja pertanyaannya ya, Mas? Mungkin yang pertama dari Pak Zainal Abidin ya. Artinya Prof, novelty kalau di bidang AI, novelty dapat ditunjukkan atau dibuatkan dalam bentuk algoritma atau metode. Nah, mungkin apakah membuat algoritma baru itu termasuk novelty gitu? Sepertinya arahnya demikian. Ya. Kalau di bidang AI, novel dapat ditunjukkan dibuatkan dalam bentuk algoritma. Ya, novelty-nya. Tapi Mas Zainal Abidin harus tahu tadi ya, kalau berubah algoritma itu apa konsekuensinya, apa dasarnya, itu perlu juga, hanya perlu teorinya yang ini ya. Yang kuat ya. Sekaligus menjawab yang SOP kali ya nih Mas. SOP itu ya tadi itu berbentuk algoritma atau tahapan nih Mas Preska Rohansa. Jadi tahapan yang setiap tahapnya itu jelas ada dasar teorinya atau ada ininya. Penting juga. Oke. Ya tadi ini slide-nya memang sering berubah ya, nggak akan ya, nanti pelan-pelan. Nanti di review lagi sih. Mohon maaf kalau apa ya, kan ada hand-ons-nya, terus nanti ada rekamannya bisa dilihat, lalu ada interaksinya mungkin seperti itu. Terus pertanyaannya lagi, apalagi Mas? Pertanyaan yang kira-kira ini Mas. Ini dari Pak Moklis, tapi ini sebenarnya apa namanya cukup ini ya, cukup spesifik ya, ini terkait Ya, nanti deh pas lagi kita itu berarti ya. ya, pas optimisasi ya. Dari Bu Eri ya, ini terkait dengan data juga Prof. Kalau riset ternyata data saya tidak ada. Jadi jangan juga melakukan data ya, memang kalau data risetnya mustahil, jangan juga Bu, nanti nggak lulus atau nggak bisa selesai. Ya, jadi apa namanya? Ya, kita banyak sekali terkendala ya mahasiswa kita, terutama datanya nggak ada. Ternyata di tengah jalan datanya susah didapat. Ya, ya, ya itu tolong dipikirkan, jangan sampai seperti itu ya. Atau kita usahakan datanya kita request datang ke pihak pertama atau di publik biasanya, atau data yang kira-kira mirip, mungkin jawabannya seperti itu sih Bapak Ibu ya, Mas sama Mbak ya. Apa namanya? Untuk yang data ya. Ya, data ini adalah apa namanya? Data ini adalah emas ya, atau permata lah. Jadi memang orang juga nggak akan ngasih data sembarangan juga, dan biasanya data di publik itu bukan data-data penting dan data-data yang sudah umum, tetapi bisa buat training testing. Nah biasanya kalau yang data-data itu kita di partner sih, kerjasama. Dan kemarin ada NDA, nggak boleh raw datanya itu, atau bahkan kalau data di militer ya mungkin di indeksnya dihilangkan, terus jadi pengkodean aja, kodenya yang diklasifikasikan. Jadi orang nggak tahu bahwa mereka ini sedang mengakses apa, tapi kode yang diklasifikasikan, contohnya seperti itu. Baik, Mungkin ada pertanyaan langsung. diteruskan aja kalau begitu deh. Sampai selesai kali ya nih, nanti baru kita pertanyaan lagi. Kita mau tadi sampai di mana tadi? Mana sih tadi? Pengumpulan data ya. Izin Prof, tadi ada usul juga dari audiens. Slide-nya mungkin pelan-pelan, tidak masalah ya. Ada yang terlalu cepat itu. Ya, kita pelan-pelan deh.
ya ini agak cepat karena kan tadi saya minta hand on apa itu namanya dibagikan secepatnya biar bisa mengikuti ya. Jadi saya mungkin contoh sampai papernya Mbak Rizky aja karena nanti kan yang dibahas cuma 2 aja kan ya Mbak Mas Graf ya, nggak usah 4-4-nya ya. Ya jadi saya pelan-pelan saya ulang kali ya dari awal ya, terutama yang Mbak Rizky dulu deh. Jadi ini topiknya kita kerjasama. Jadi multidisiplin nih Bapak Ibu. Jadi saya juga punya tadi ya sentimen analisis data sama waktu lagi sama ilmu politik ya waktu lagi pemilihan presiden tuh Bapak Ibu. Itu kan dibandingkan antara pakai algoritma deep learning ya dengan survei ataupun dengan sensus hasilnya hampir sama. Jadi sebenarnya kadang-kadang sensus ini ataupun survei kan mahal dibanding pakai crowdsourcing yang murah tetapi hasilnya hampir sama kan gitu. Ada beberapa kerjasama waktu itu. Ini contoh kalau tadi kan pertanyaannya kan ilmu sosial gimana sih cara jurnalnya, itu salah satu contohnya dan itu bisa masuk ke jurnal yang akan lumayan. Nah ini sekarang contoh kerjasama sama bidang kesehatan ya Bapak Ibu. Nah kerjasama sama bidang kesehatan ini menarik nih data karena data di kesehatan tuh tadi seperti tadi sensitif juga nggak boleh dibuka nih. Ini kemudian kita dapat ya dan mahal harganya nih, data di bidang kesehatan dan juga nggak banyak karena nggak banyak kita harus namanya mengoptimisasi ya contoh ya nggak banyak dan nggak sempurna ada missing data udah datanya nggak banyak unbalance missing data lagi. Nah makanya yang missing data itu kita masukkan. Nah, ini sebenarnya novelty-nya nggak begitu banyak Bapak Ibu tapi mungkin karena ini masih open problem ya, open problem karena juga apa namanya generatif data itu yang pakai GAN itu kan baru 2 tahun terakhir berkembang. Terus topik di hipoksia nih datanya susah, kita punya. Itu kemenangan kita sebenarnya. Ini biar tahu aja bahwa mendesainnya seperti itu. Sehingga kita ya percaya diri, lalu kita desain seperti ini ya. Ya kita buat nih supaya nanti tulisnya gampang. Ya, motivasinya apa ya? Bentuk sinyal yang non stasioner tidak beraturan, mempunyai banyak noise dan missing value. Ya, terus juga tadi ya, dikitnya data itu malah jadi temuan bagi kita. Karena dikitnya data, kita punya data, terus kita memperbanyak data itu dengan ekstraksi algoritma, ya supaya tadi ya selain datanya sama dan datanya balance, ya sehingga tadi kita coba bagaimana mengatasi masalah itu. Pertanyaannya seperti itu, ya itu yang dilakukan oleh kita. Oh, caranya sebenarnya Mbak Rizky ini sudah kita sih sebenarnya udah tahu bahwa GAN itu up to date, data mengenerate data. Jadi jadi gini loh, AI itu makanya kalau Bapak Ibu yang mau coba dihubungkan aja sama AI, dihubungkan sama big data, kerjasama sama orang komputer itu pasti bisa jadi jurnal deh, ya bisa jadi apa ya? Orang kesehatan dihubungkan sama AI, orang kesehatan dihubungkan sama komputer itu bisa jadi. Orang sosial, ekonomi, atau psikologi alat bantu apa namanya pembelajaran kepada apa namanya siswa autis contohnya, gimana psikologinya, sisi psikologinya. Jadi jurnal juga seperti itu. Jadi ya tadi ya, karena saya tadi ditanya kualitatif dan ilmu sosial nggak bisa menjawab dengan elegan, jadi saran ya. Jadi saya merasa wah saya belum bisa menjawab deh kalau yang pure bidangnya susah gitu ya, atau bidangnya memang tidak ada atau memang paradigmanya berbeda ya empirical dan bukan
positivism atau post-positivism ya. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan imbalance data ini, imbalance ini udah umum ya Bapak Ibu. Jadi kita udah tahu nih, teori kita udah lumayan, kita udah lama pengalaman di sini, itu perlu ya dalam penelitian. Imbalance ini memang problem terbesar di kesehatan. Jadi kalau kita punya 5 penyakit, orang normal tuh biasanya banyak. Orang berpenyakit A mungkin sekian, B ada yang penyakitnya ada tapi sedikit penyakitnya, C atau D, penyakit C atau D. Gimana caranya? Kalau kita pakai komputer itu dia nggak bisa ngerti dia, karena komputer itu kan sebenarnya hanya mengetahui pola. Dia belum bisa membaca pola dari penyakit itu karena datanya sedikit untuk mengkonstruk ilmunya itu dia belum cukup si komputer itu, si AI itu. Nah, jadi imbalance-nya itu, nah ternyata sekarang kalau zaman dulu itu kita suntik pakai statistik, pakai apa, imputasi data dan sebagainya. Nah, zaman sekarang itu ada paradigm baru juga, paradigm tukar-tukar ya, ada pendekatan baru di dunia komputer itu, data tuh bisa di-generate. Nah, dan validasinya sudah diterima, generate data, sintesis datanya pakai algoritma itu, kurang lebih begitu. Nah, terus supaya kita percaya diri, tadi studi literaturnya kencang tuh Bapak Ibu. Ya, jadi coba dicari paper-paper yang mempelajari data VHR tadi ya datanya. Terus dibandingkan metode oversampling menaikkan sampling data itu apa saja ya. Terus karena kita mau nembak pakai pendekatan baru yaitu deep learning dan GAN, kita cari itu GAN apa aja. Jadi dari sisi mencari novelty-nya memang mungkin enggak, tapi dari sisi celahnya, ini ada orang lain belum pernah nih, original nih, orang lain nggak pernah berpikir seperti ini. Satu, kenapa nggak berpikir seperti ini? Karena mungkin mereka jarang yang punya data FVHR. Yang kedua, mungkin juga pengetahuan deep learning-nya karena mungkin bukan ini, nggak. Jadi kita nih nanti 3 tahun lagi udah basi nih topik ini Bapak Ibu. Ya, topik ini udah basi 3 tahun lagi. Tapi tahun ini masih bagus karena baru dan secepatnya kita publikasikan. Ya, terus akhirnya kita lihat juga ya posisi penelitian di bidang biomedical data ya. Ternyata memang banyak itu algoritma oversampling ya, dan dapat menaikkan tadi klasifikasi recall, precision, akurasi. Ya ini oh iya Bapak Ibu, ini kalau di metode kuantitatif ini mungkin mean, rata-rata, median, modus deskriptifnya. Nah, kalau di dalam AI ataupun di dalam ini ada juga versi kuantitatif measurement yang sangat spesifik di dunia di bidang tertentu seperti itu Bapak Ibu. Terus basah ya. Terus penelitian terkait penggunaan metode oversampling dilihat cukup beragam ya. Tapi beragam ini sehingga waktu sama kompleksitasnya besar. Makanya akhirnya cari ini kandidat yang masih lumayan bagus dan juga cepat ya, untuk sinyal-sinyal yang mudah, state of the art. Sebenarnya mudah kan ya Bapak Ibu, tapi yang paling susah adalah celah ini benar nggak? Celah ini benar nggak? Ya, celah ini benar nggak, dan kita propose celahnya dan gimana cara menyelesaikan celahnya supaya nanti bisa seperti itu ya mungkin gampangan. Nah, ya ini general problem statement, sama sih, hampir sama, diulang saja ya.
terus cari proposnya mungkin sama, terus ya dilihat ya time-nya yang kira-kira kalau variasinya seperti apa, multivariat, ditambah-tambahkan aja parameternya, terus hubungan asosiasi tadi kan di dalam di dalam di dalam kuantitatif itu kan ada yang diukur bisa dihubungkan ya, ada deskripsi, komparatif, asosiasi dan sebagainya. Nah itu kita mainkan. Tapi kuantitatifnya, deskripsinya tuh nggak pakai yang min, median sebagainya, pakai yang tadi ya, klasifikasi, recall dan sebagainya. Nah jadi kita udah kebayang tuh, oh kita mau membangun sesuatu ya, sehingga nanti jualannya di tulisan nanti sudah kebayang tuh. Dan kita juga sudah memverifikasi bahwa hal ini memang beda, hal ini bisa kita tulis seperti itu. Ya. Kalau hal ini nggak bisa ditulis, nanti abstraknya juga ngambang. Kalau Bapak Ibu nggak ada celah, abstraknya pasti nggak bisa seperti abstrak yang kemarin kan. Ada teori umum, teori khusus, ada gap-nya, terus apa yang dipecahkan. Ya. Kan kalau kita nggak tahu yang diisi, ya nggak tahu ngomong apa dan datanya kan nggak ada juga. Ya. Nah ini nanti yang diisi pas lagi di abstrak, di intro dan di metode seperti itu. Nah ini kebetulan datasetnya ada ya, dapat, dan juga dua nih, satu dia dirilis, satu lagi ngambil sendiri sebenarnya. Ini kita ngomong yang ini kita baru membuka yang dirilis saja ya Bapak Ibu. Alhamdulillah datasetnya ada. Ya dataset. Kenapa orang nggak berpikir seperti ini? Datasetnya ada, tapi datasetnya sedikit kan nggak bisa dipakai. Kita ada ide bagaimana menduplikasi data itu dengan suatu pendekatan yang memang diterima oleh para peneliti seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak, Ibu dan sebagainya. Akhirnya didesain ya, desain penelitiannya seperti biasa tadi ya, dibuat. Yang paling penting tadi dilihat parameternya apa saja. Ya, lalu tadi kan ada variabel dependent, independent, variabel kontrol. Itu saja dimainkan. Variabel kontrolnya apa? Kapan variabel dependent? Kan masing-masing ada parameter. Nah, nanti dari situ nanti bisa kita lihat kecenderungannya dari data yang kita analisa. Lalu dibuat skenario-nya. Ya, skenario untuk tadi menjawab tadi seberapa efektif ya. Jadi ya kurang lebih ada 4 skenario deh sama Mbak. Sebenarnya skenario banyak ya, tapi 4 yang bisa ditulis. Ya, dibandingkan nih data ya, data yang sudah di oversampling dengan GAN dengan yang tidak. Oh, bagus enggak? Kalau bagus berarti memang prospektif, kan gitu kan. Terus skenario 2 dilihat ini karena datanya bisa di-generate sebanyak-banyaknya, tapi ada namanya keterbatasan data. Jadi ternyata kalau yang ke 3000 itu udah datanya udah udah jenuh. Itu juga ditemuan juga. Jadi skenario dan sebagainya kalau kita udah punya ini, kan kita udah punya dasar teori itu. Skenario itu jadi kaya gitu Bapak Ibu. Karena kita punya konsep kuantitatif yang kuat gitu ya. Skenario jadi kaya. Kita bisa lihat bertahap, terus kita poin-poinnya kita ambil, dan itu kita laporkan, dan sebagai analisa itu juga sudah mencukupi nih, buktinya bisa diterima oleh reviewer ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita ambil yang terbaik seperti apa, lalu di zoom satu-satu dengan parameter kontrol yang tadi itu. Akhirnya dipilih mana yang dipropose ataupun mana ini dengan argumen yang lain.
dengan argumen dari data-data yang ada. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini tadi ya, main-main di variabel bebas, variabel kontrol. Tapi gini juga Bapak Ibu, ini kalau bisa, ini adalah domainnya keahliannya Bapak Ibu. Domain Bapak Ibu yang dianukan di bidangnya masing-masing. Jadi seperti itu. Bisa lebih luasa kalau kita tahu teori metodologinya, tahu domain masalahnya, lalu kita up to date mengenai informasi papernya, ya, kita akhirnya bisa. Nah, ini semua nanti jadi benang merah nanti di tulisan yang kemarin saya katakan itu judul, udah ketahuan nih judul, terus abstraknya, pertanyaan penelitian, desain eksperimennya udah kebayang. Skenarionya tinggal ditulis deh nanti. Kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti pertemuan ketiga kita akan lihat cara menggabungkan tadi itu Bapak Ibu. Menggabungkan pertemuan ketiga yang hari pertama, yaitu menulis paper, dengan pertemuan kedua yang sekarang. Sehingga jadi satu utuh paper dari A sampai Z. Terus kita submit ke jurnal, direview sama editor, sama 3-4 orang editor. Jawabannya nanti kita coba exercise. Apa kurangnya, gimana prosesnya. Terus gimana apa-apa. Sehingga Bapak Ibu bisa menyelami, oh gini loh prosesnya. Jadi kita nanti akan mencontohkan sekitar 3 atau 4 exercise pelan-pelan ya. Kemarin kita ada 2 ya. Satu yang tracking, satu yang data, minimal 2 ini. Satu lagi yang kemarin yang fuzzy yang apa tuh akses yang ANG, LVT dan sebagainya. Terus kami juga nanti akan mencoba men-share mengenai form review. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat gimana sih ini kalau sudut pandang kita sebagai pembuat paper. Gimana kalau sudut pandang kita sebagai seorang reviewer, sehingga kita tahu pas membuat paper kita bisa mengarahkan paper kita sesuai dengan keinginan reviewer yang ada form penilaiannya seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan lebih terarah nih pembuatan papernya Bapak Ibu. Ya, mungkin tadi poin yang, kalau mahasiswa saya kejar-kejar gini nih Bapak Ibu ya, tolong judulnya apa, ya, karena domainnya apa, judulnya apa, terus masalahnya apa. Tolong lihat jurnal ini seluruh mahasiswa biasanya begitu kalau lulus jurnal, biasanya mereka melakukan tahapan dan hampir semuanya berhasil Bapak Ibu. Tinggal di exercise saja kira-kira sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu di sini. Ya, domainnya apa sesuai dengan keahlian Bapak Ibu. Ya, terus kira-kira topik yang mau diadres dijadikan judul. Terus dilihat paper-paper yang terakhir seperti apa supaya ada celah. Dari celah itu dibuat pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitian. Terus dari pertanyaan penelitian itu tadi dibuat skenario hipotesa apa yang mau dibuktikan. Ya. Terus akhirnya kalau ada ternyata lebih baik, kalau nggak lebih baik nggak apa-apa juga. Sehingga nanti kesimpulannya jadi benang merah yang bagus, tulisannya jadi kelihatan seperti manuskrip yang memang manuskrip yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi dan secara teori. Seperti itu Bapak Ibu. Saya inikan dulu karena waktu tinggal 10 menit lagi saya juga ini. Izin Prof, ini ada Mas Grafika. Ada pertanyaan mungkin yang kaitannya dengan riset yang ada salah satu dokter dipresentasikan terkait low resource language NLP sepertinya ini. Ya, apa pertanyaan? Jika kasus machine learning dengan kondisi low resource
apakah berpotensi dikombin dengan GAN? Mungkin bisa kita tunjukkan Contohnya kali ya. link paper yang Iya. Papernya Low Resource ya. Ini juga ide menarik ini, tapi bukan punyanya bimbingan saya. Sebenarnya saya undang untuk isi, tapi kayaknya sibuk ya ini. Enggak. Karena contohnya udah ada. Ini juga ide yang menarik nih Bapak Ibu. Di dunia komputer, kalau kita hubungkan domainnya Bapak Ibu, yang low resource ya, tadi ya Mas pertanyaannya saya. Jadi gini nih, ini kita sudah bisa apa ya, speech, apa itu ya Mas? Speech to speech ya Mas kita ya, baru ya Mas ya? Text to speech. Text to speech kita. Jadi ada teks, apa gitu ya, kita bisa mentranslate ke bahasa Jawa, bahasa apa, bahasa kita udah bisa multi language seperti itu. Nah, masalahnya kalau teks bahasa Sunda itu kan transkripnya kan sedikit ya, benar nggak? Transkripnya sedikit ya. Bahasa apa sedikit. Nah, kita pakai namanya tadi. Ini ide juga nih. Oh, di deep learning itu juga ada kapasitas bukan GAN ya. Kalau GAN kan generatif ya, generate data. Kalau di deep learning itu, nah hebatnya beberapa algoritma ini bisa transfer data, bisa transfer learning, transfer domain learning. Jadi kalau kita ngajarin komputer itu pakai bahasa Sunda, karena bahasa Sundanya yang apa datasetnya sedikit susah. Jadi kita pakai datasetnya orang yang standar tuh orang Inggris. Nah, kita latih tuh apa namanya sistem kita latih, ya kita latih untuk bahasa Inggris supaya dia tahu oh minimal bahasa Inggris seperti ini, terus bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan agak mirip-mirip. Terus dia coba dites ke bahasa Indonesia, ya ditransfer ke bahasa Indonesia, lalu di namanya adjustment beberapa adjustment. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia untuk menghandle bahasa Sunda. Nah, sama dia tinggal di tuning parameternya aja. Tapi di dalamnya ada beberapa itu Mas Zainal Abidin. Nah itu bukan pakai GAN tapi pakai transfer learning namanya. Nah itu kenapa bisa seperti ini ya? Karena kita belajar teorinya kuat Pak, Bapak Ibu. Ya, ini ada mahasiswa kita yang namanya belajar transfer learning lagi untuk yang domain lain. Saya belum ngerti. Akhirnya saya terpaksa belajar. Ya memang begitu Pak. Kita selalu belajar ya untuk supaya kita bisa apa keep in touch dengan teknologi ya seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu kali ya dari saya ya. Ada lagi Mas Grafika pertanyaan? Mungkin ya dari Pak Muhaimin terkait dengan sintesis, terkait dengan state of the art ya Pak ya. State of the art. Dalam melakukan review untuk melakukan state of the art ya ada sintesis dan kritik ya. Ya kan tadi literatur review ya, kita lihat paper orang celahnya di mana ya. Kurangnya di mana ya maksudnya, kelebihannya apa, terus kita lihat posisinya apa. Sebagai penilai awal biasanya terbatas pemahamannya. Ya ini Pak Muhaimin kan saya minta tadi kita juga kencang pembelajaran dasarnya terutama, minimal dasarnya. Nah, saya pernah melihat ada orang yang mungkin nggak punya background di computer science gitu ya, terus dia mau coba membuat satu big data gitu, karena pokoknya big data ini enak gitu ya. Nah, ternyata untuk big data itu perlu pemahaman apa tadi, statistik, probabilistik dan seterusnya. Mungkin itu Pak Muhaimin dan caranya gimana mengakselerasi kita. Sering diskusi sama teman-teman satu grup tuh Pak Muhaimin. Kan Pak Muhaimin baru tingkat 2 ya Pak ya. Sudah tingkat 2 sudah lama nggak ketemu ya Pak. Baru ketemu semester lalu ya. Jadi Pak Muhaimin apa namanya? Biasanya perlu ada grup riset sama teman-teman yang ada. Saya minta contoh ya, kemarin tuh
ada bimbingan saya topiknya sama 4 mengenai edukasi. Nah, ini orang-orang UPI tadi, UPI yang UT, ya. Edukasi dilihat gimana caranya personalisasi, ya. Personalisasi orang pendidikan gitu, di mapping dengan algoritma, ya kan? Saya bilang enggak, untuk mapping algoritma tolong saling belajar bareng biar mbaknya ini punya pengetahuan yang kokoh sehingga nanti pas lagi implementasi atau baca paper itu nyambungnya gampang. Seperti itu aja contohnya. Ya memang awal memang agak berat ya. Nah, bagaimana dulu waktu awal saya juga banyak baca, banyak dengarkan orang, banyak diskusi, ya. Terus ada juga kalau paling penting itu memverifikasi keilmuan ya. Datang ke belajar sama dulu waktu saya di Jepang nih Pak Muhaimin, seminggu 2 kali sama kakak kelas. Diskusi matematiknya, diskusi apanya. Di Indonesia beberapa lab seperti itu ya di Fasilkom UI. Jadi supaya untuk meningkatkan kualitas dari keilmuan kita supaya tadi cepat akselerasi keilmuannya dan bisa keep in touch dengan teknologi yang begitu cepat. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini terakhir kali ya. Nanti yang lain yang belum terjawab, membuat alat. Nah, Tadi ada yang menyinggung FPGA juga, Prof. Yang membuat alat ya. Ini Bapak Ibu, kalau membuat alat itu saya terus terang menghindari membuat alat kalau untuk ke jurnal ya. Kalau untuk buat paten, saya malah alat. Ini tergantung. Nah, kalau membuat alat itu biasanya kita sudah kalah sama orang Jepang. Kita sudah kalah sama orang Cina. Kita sudah kalah sama orang Korea. Karena alat-alat yang di Cina, di Korea itu canggih-canggih, compact, ya, lebih murah lagi. Nah, makanya kalau buat alat, tetap buat alat sebagai casingnya aja. Sisanya tuh harus ada back-end algoritma atau back-end sistem yang bisa dijual di luar hardware itu. Itu mungkin kira-kira Pak, siapa namanya, tadi yang bertanya seperti itu. Baik, mungkin karena sudah 11.30, lemas juga nih, kita istirahatnya agak lama ya. Nah, tolong Bapak Ibu di mapping ya, kalau memang masih kuat ini, yang kemarin dapatnya apa, penulisan, metodologi, mohon maaf saya batasi ya, oke lah kita yang kuantitatif. Kualitatif mungkin, tadi malam saya juga diskusi lama tuh, sampai pada tidur jam 1, jam 2, habis yang puasa, habis terawih kan, 8:30, pokoknya kalau ini satu lagi kita nggak punya pengalaman nih Pak Wisnu kalau kualitatif, satu lagi kualitatif nggak punya pengalaman di jurnal internasional kan gitu kan, satu lagi kan domainnya kita domain sains ya, kualitatif itu begini-begini. Ya udah, nanti kita mohon maaf aja sama teman-teman yang kualitatif, kalau memang ekspektasinya mereka datang ini mau melihat jurnal yang kualitatif ya, saya juga takutnya begitu ya, karena biasanya kalau saya buat workshop gitu ya beberapa pertanyaan seperti itu, kalau kualitatif gimana, kalau sosial gimana, terus kalau ya tadi bidang-bidang yang kira-kira tidak bisa diukur secara positivism atau positivism ya, nah itu memang ya ada treatment yang beda ya. Tapi kita berjanji hari ini sampai detail untuk yang, dan sampai detailnya itu juga jarang juga bisa orang Indonesia. Nah, makanya kita share ini supaya Bapak Ibu sama Mas sama Mbak bisa nanti mau exercise, akhirnya bisa masuk ke jurnal yang lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga nanti proses review ya Mas Grafika ya, atau apa contoh studi kasus jurnal ya? Ya, mungkin kita agak sedikit geser, jadi mungkin proses studi kasus jurnal dulu, bagaimana cara submit, kemudian review sampai publish, mungkin termasuk di situnya ada reviewnya juga Prof. Terus nanti yang sesi terakhir mungkin review juga tambahan untuk conference gitu. Review overall gitu ya, dan contoh-contoh kita akan share nih, kira-kira ada sekitar contoh 30 paper yang di-review kita share, tapi kita anonimus ya namanya ya, supaya Bapak Ibu bisa belajar, gini loh prosesnya, gini loh bisa mapping. Oh, kalau orang lain itu juga author tuh nulis kadang-kadang lemah di sini, lemah, terus dikasih pointer sama orang seperti ini, sehingga akhirnya bisa saling mengisi dan sebagainya. Baik, istirahatnya agak lama ya Pak, karena dari pagi kita ya, biar
Kira-kira seperti itu. Ya, jadi gini, nanti yang pertanyaan-pertanyaan ini tolong disampaikan ke ini ya, kalau ada pertanyaan di chat ya, terus nanti Mbak admin atau Mas admin standby, karena anunya agak lama, saya keluar juga dulu kali ya, karena sering crash kok dari pagi sampai sore kayak gitu ya Mas Graf. Harus ada gantian jadi hostnya tuh Mas. Ya. Nah tapi Ya. Bapak Ibu kan hanya mendengar ya, jadi nggak apa-apa sih kalau mau standby di sini. Ya istirahatnya agak lama ya Pak, 1,5 jam kita mau apa nyusun energi lagi. Nanti mungkin sesi ketiga keempat saya agak dibantu sama Mas Grafika yang punya jurnal Q1 sama Mbak Rizky yang punya jurnal Q1. Biar mereka lebih detail kan, masih hangat pengalamannya. Ya, nanti biar kita. Baik, saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tetap semangat Bapak Ibu. Sampai ketemu jam 1 nanti. Baik, terima kasih Prof. Wisnu dan Mas Grafika atas penyampaiannya pada sesi 2 kali ini. Demikian penyampaian pada sesi kedua. Kemudian kita akan lanjut istirahat dan sesi ketiga akan dimulai pada pukul 13.30. Demikian saya tutup dulu untuk sesi kedua. Sampai berjumpa lagi di sesi ketiga. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.